Selamat datang di channel YouTube Jejak Legenda. Kali ini saya akan mengulas mengenai sejumlah mitos dan juga misteri Gunung Krakatau, atau yang kini dikenal sebagai Gunung Anak Krakatau. Bagaimana misteri dan juga mitos-mitos yang ada di Gunung Krakatau ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Krakatau merupakan gunung paling aktif di Indonesia. Gunung yang terletak di Selat Sunda ini pernah meletus dahsyat pada tahun 1883 Masehi. Letusannya menimbulkan gempa dan tsunami yang menewaskan puluhan ribu jiwa, terutama penduduk Jawa Barat dan daerah timur Sumatera. Bumi juga sempat mengalami perubahan iklim akibat tertutupnya atmosfer oleh kabut akibat letusan Gunung Krakatau ini. Akibat letusannya juga, badan gunung yang dulunya tinggi menjulang ke langit, sekarang telah sirna dan digantikan dengan gunung baru yang disebut Anak Krakatau. Hingga sekarang, Gunung Anak Krakatau masih menyimpan bahaya yang patut diwaspadai oleh semua orang. Akibat keganasannya, Gunung Anak Krakatau atau Gunung Krakatau ini dikeramatkan oleh warga sekitar, sehingga menyimpan banyak misteri dan juga mitos-mitos yang belum terkuak hingga sekarang. Berikut adalah sejumlah mitos dan juga misteri yang ada di Gunung Krakatau. Yang pertama adalah misteri atau mitos ramalan Ronggo Warsito. Ramalan Ronggo Warsito. Ronggo Warsito adalah seorang pujangga kerajaan Surakarta yang membuat kitab Raja Purwa. Kitab tersebut seolah-olah berisi ramalan akan meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 silam. Berikut sepenggal isi kitab tersebut. Seluruh dunia terguncang hebat dan guntur menggelegar, diikuti hujan lebat dan badai. Tetapi air hujan itu bukannya mematikan ledakan api Gunung Kapi, melainkan semakin mengobarkannya. Suaranya mengerikan. Akhirnya Gunung Kapi dengan suara dahsyat meledak berkeping-keping dan tenggelam ke bagian terdalam dari bumi. Demikian isi kitab tersebut. Kitab ini diterbitkan 14 tahun sebelum Krakatau meletus dahsyat. Ditambah lagi, Ronggo Warsito menerbitkan lagi pada tahun 1885, 2 tahun setelah Krakatau meletus, dan semakin menguatkan bahwa Gunung Kapi yang dimaksud adalah Gunung Krakatau. Adapun isi pada naskah yang kedua adalah di tahun Saka 338 atau 416 Masehi, sebuah bunyi menggelegar terdengar dari Gunung Batuwara yang dijawab dengan suara serupa yang datang dari Gunung Kapi yang terletak di sebelah barat Banten modern. Demikian isi dari kitab yang dibuat oleh Ronggo Warsito. Kemudian ada juga mitos atau misteri suara misterius yang ada di Gunung Krakatau. Karena sangat angker, di wilayah Gunung Krakatau sering terdengar suara yang sangat aneh. Beberapa di antaranya adalah suara orang berteriak, tangisan, panggilan aneh, dan suara ramai yang menyerupai pasar. Ada juga suara seseorang yang sedang memainkan instrumen gamelan. Padahal di daerah itu tidaklah berpenghuni dan sangat dijaga ketat oleh petugas konservasi. Peristiwa ini pernah dialami petugas dan juga masyarakat yang mendekati Gunung Krakatau.
Mungkin itu adalah aktivitas makhluk astral penduduk kerajaan gaib di Gunung Krakatau, atau roh-roh dari para korban keganasan letusan Gunung Krakatau pada tempo dulu. Kemudian ada juga misteri kotak Pandora. Walaupun letusan Gunung Krakatau bisa dijelaskan secara ilmiah, ternyata ada mitos dari warga sekitar tentang penyebab meletusnya Gunung Krakatau tersebut. Singkat cerita, dulu ada sebuah kerajaan penghuni wilayah Krakatau bernama Kerajaan Karkata. Setiap hari mengalami gempa akibat terbukanya kotak Pandora, sebuah kotak ajaib yang bisa mengantar siapapun ke dunia gaib. Kala itu ada dukun kepiting yang ahli ilmu hitam. Beliau juga ingin memiliki kotak Pandora tersebut. Akhirnya terjadilah perebutan sengit antara Kerajaan Karkata dan dukun kepiting. Sang ratu Kerajaan Karkata berlari saling mengejar dengan dukun kepiting. Tapi apesnya, kotak itu semakin menutup dan akhirnya menghilang. Lalu meletuslah Gunung Krakatau dan menghancurkan kedua pihak yang saling berperang tersebut. Kemudian ada juga mitos makhluk aneh di Gunung Krakatau. Banyak pengunjung mengaku telah melihat penampakan makhluk aneh yang tidak sewajarnya ada di gunung tersebut. Jika biasanya hanya ada makhluk kecil seperti burung dan juga kupu-kupu, mereka malah melihat kadal raksasa dan juga burung besar. Padahal ekosistem di pulau tersebut dijaga ketat dan petugas yang berpatroli tidak pernah menemukan makhluk aneh yang diungkapkan oleh pengunjung. Mungkinkah itu adalah makhluk jadi-jadian atau makhluk kriptid yang lolos dari amukan Krakatau? Semua masih menjadi misteri. Kemudian ada juga mitos mengenai keberadaan patih gajah putih. Mitos patih gajah putih menjadi bagian dari legenda asal-usul Gunung Krakatau. Alkisah, ada seorang pangeran Purbaya yang menjelma menjadi singa dan seorang patih kerajaan Sriwijaya yang berubah menjadi gajah putih. Entah apa penyebabnya, mereka berkelahi satu sama lain hingga 40 hari dan 40 malam berkelahi nonstop di Dukuh Kadu Bungbang. Karena kelelahan, mereka pun saling mengundurkan diri dan pulang ke daerahnya masing-masing. Tapi nasib sial dialami oleh sang patih gajah putih. Saat berpulang ke Sumatera, kapal yang ditumpanginya tenggelam di Selat Sunda. Setelah tenggelam, tiba-tiba muncullah Gunung Krakatau yang disertai gempa dan juga gemuruh yang mengerikan. Gunung ini terus mengeluarkan kekuatannya, seperti kekuatan patih gajah putih saat berperang. Nah, seperti itulah sejumlah misteri dan juga mitos-mitos yang ada di Gunung Krakatau, atau yang kini dikenal dengan nama Gunung Anak Krakatau. Terima kasih sudah menyimak paparan kisah misteri atau mitos Gunung Krakatau ini di channel YouTube Jejak Legenda. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak sejumlah misteri, mitos, dan juga sejumlah kisah legenda dari berbagai gunung, sungai, atau berbagai tempat yang ada di tanah Jawa, Indonesia, atau berbagai wilayah lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan simak cerita-cerita lainnya yang sudah diupload di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di cerita lainnya.